Selamat berjumpa lagi dengan saya, dan kali ini kita akan mendengar tentang pertanyaan seseorang yang berkata, kok Tuhan tidak adil? Begitu ya. Namanya George. Dia bertanya seperti ini ya, Pak mau tanya, kenapa kok Tuhan itu nggak adil ya Pak? Saya jawab, maksudnya nggak adilnya bagaimana bro? Lalu George ini berkata, ada orang yang hidupnya saleh, taat firman Allah, namun kok hidupnya menderita ya Pak? Sementara ada orang yang hidupnya bejat, bak benang ruwet campur tir, tapi kok hidupnya enjoy ya Pak? Saya jawab, oh itu yang dulu katakan Tuhan tuh tidak adil gitu ya. Lalu George berkata, ya Pak, kan idealnya kalau orang yang hidupnya saleh, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, itu kan hidupnya damai, sejahtera, sukacita, bahagia, dan sebagainya gitu Pak. Dan orang yang hidupnya ruwet campur tir, hidupnya harusnya menderita dong Pak. Idealnya kan begitu Pak. Nah tapi faktanya kok ada banyak orang yang hidupnya ruwet, Pak, benang campur tir itu ya macam-macam ya, ada perbuatannya yang tidak karuan, misalkan berbuat zina terus ya, sana sini, melacur ya, tipu, dusta, maling dan sebagainya, komplit lah Pak. Nah kok hidupnya enjoy aja ya Pak? Bagaimana ya itu Pak? Saya jawab, oke, semua harus dilihat dari apa kata Alkitab, bukan dari kacamata manusia atau kata pikiran sendiri bro. Karena kalau dilihat dari mata manusia atau dari pandangan manusia itu bisa salah bro. Namun kalau dilihat dari sisi pandang Alkitab, maka itu pasti benar. Paham enggak ini? Lalu George berkata, oh gitu ya. Terus terang saya bingung Pak memikirkan hal itu Pak, karena kan faktanya itu yang terjadi kayak gitu Pak. Saya lihat ada orang yang hidupnya ruwet campur tir itu kayak gitu, kok hidupnya ya bahagia ya, bahkan matinya pun gampang Pak. Sementara orang yang hidupnya saleh, takut akan Tuhan dan sebagainya, nah kok malah hidupnya susah. Itu loh Pak yang membuat saya bingung. Maaf, makanya saya tanya kepada Pak Jonok, kenapa kok bisa begitu? Kan katanya Tuhan itu maha adil Pak. Saya jawab, oke, dengar ya bro ya. Apa yang bro tanyakan dari dan membingungkan itu sudah pernah dialami oleh Daud bro. Daud juga persis ya, sama kayak bro itu ya. Berpikirnya Daud melihat orang yang hidupnya ruwet, Pak, benang campur tir kok hidupnya bahagia gitu ya. Sedangkan orang yang hidupnya saleh kok hidupnya susah begitu. Nah ini ayatnya ada di Mazmur 73 ayat 2-16. Demikian firman Allah, Mazmur Asaf. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Oh lihat, mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Nah ini yang dilihat Daud persis sama bro kan. Dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkaan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan ya, kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Artinya orang banyak itu mengikuti orang kayak gitu loh, yang hidupnya sepertinya enjoy itu loh bro, yang bejat bak benang ruwet campur tir. Mereka banyak mengikuti orang seperti itu karena dilihat kok hidupnya enak gitu maksudnya.
Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada Yang Maha Tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Nah, ini kata-kata Daud ya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku mau berkata-kata seperti itu, ini masih dalam pikiran kan, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Nah, jadi perhatikan itu bro ya. Jadi apa yang dilihat dan dipikirkan Daud itu persis sama dengan apa yang bro lihat dan pikirkan, sampai bingung sendiri ya, ya kan? Lalu Daud ini berkata, oh iya ya, jadi Daud pun juga pernah punya pandangan dan pemikiran kayak saya ya Pak ya. Nah terus bagaimana itu Pak? Nah saya jawab, ya mungkin tidak hanya Daud dan bro aja yang punya pandangan dan pemikiran kayak gitu ya, tapi ada banyak orang juga sama punya pandangan dan pemikiran yang salah itu bro. Lalu bingung, lalu berkata, emang Tuhan itu ada apa tidak sih? Kok rasanya nggak ada keadilan gitu kan? Nah, orang yang tidak percaya Yesus, dia berkata, orang yang tidak percaya Yesus yang ada di negara-negara komunis dan sebagainya, kok mereka hidupnya ya enjoy aja, malah kaya-kaya dan menguasai dunia lagi, gitu. Lalu orang yang tidak bertobat dan tidak percaya Yesus, kok mereka hidupnya sukses, gitu. Misalnya jadi menteri, jadi pejabat, bahkan jadi presiden loh, keluarganya bahagia, hartanya banyak dan sebagainya. Bingung mikir kayak gitu, ya kan? Lalu menyalahkan Tuhan, terus menuduh Tuhan tidak adil, gitu kan? Lalu Daud berkata, iya Pak, jadi bagaimana dong, kok bisa begitu Pak? Nah saya jawab gini bro ya, bro harus percaya dulu bahwa Allah atau Bapa yang namanya Yesus itu adalah maha adil dan maha baik. Itu dulu. Kalau bro belum percaya itu, ya pasti bro akan bingung dan menyalahkan Allah. Seperti itu. Ya, baca itu ayat 1 di atas bro ya. Lalu Daud ini berkata, ya Pak, saya baca. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya dan bagi mereka yang bersih hatinya. Nah, saya jawab ya kan? Itu ayat kuncinya. Nah, untuk menjawab pertanyaan dan kebingungan bro itu, ayat kuncinya di situ. Jadi bro harus percaya dulu bahwa Allah itu maha baik bagi orang yang tulus hati dan suci hatinya, kan begitu. Lalu Daud ini berkata, maksudnya bagaimana Pak? Ya saya jawab, ya maksudnya kalau bro percaya bahwa Allah itu baik dan sebagainya bagi orang yang tulus hatinya dan bersih hatinya, maka pasti bro tidak akan bingung dengan apapun yang terjadi di dunia ini, gitu loh. Lalu Daud berkata, oh gitu ya, jadi saya harus percaya dulu bahwa Allah itu baik bagi orang yang tulus hati dan yang suci hatinya ya Pak? Iyalah, selama bro tidak percaya hal itu ya pasti akan bingung dan malah menyalahkan Allah akhirnya. Padahal bro itu siapa kok berani-beraninya menyalahkan Allah? Lalu Daud ini berkata, iya Pak, saya kan hanya manusia biasa Pak, jadi saya harus percaya dulu ya Pak bahwa Allah itu baik bagi orang yang tulus dan bersih atau suci hatinya ya Pak. Iya bro. Lalu Daud ini berkata, baik, saya mau percaya Pak. Nah gitu bro, kalau bro sudah percaya, maka bro pasti berubah cara pandang dan pola pikir bro. Kenapa bro berpikir kayak Daud? Jawabnya adalah karena bro itu cemburu atau bahasa Jawanya meri ya, atau iri hati kepada orang yang berdosa itu, gitu loh. Makanya Daud kan menulis di ayat ketiga itu di Mazmur 73 ayat 3 ya, demikian firman Allah, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Nah itu lihat tuh ya toh, jelas kan? Lalu Daud berkata, oh iya ya, memang sih saya juga gara-gara cemburu atau iri itu Pak melihat
hidup orang lain yang saya nilai kayak benang ruwet campur tir kok enak aja hidupnya, enjoy aja ya. Sedangkan saya ini sudah percaya Tuhan Yesus, kok hidupnya sulit. Jadi saya akhirnya bingung Pak, bingung sendiri memikirkan hal itu Pak, apakah Allah itu ada dan seterusnya. Akhirnya berpikir begitu Pak. Saya jawab, nah itu, jadi Daud juga bingung mikir kayak gitu bro. Nih ayatnya ya, di Mazmur 73 ayat 16. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Nah, ya. Jadi artinya kesulitan di mataku itu maksudnya Daud bingung gitu loh. Bahasa apa gampangnya, ya kan? Lalu Daud ini berkata, oh iya ya. Nah, jadi kemudian Daud setelah memikirkan kebingungan semacam itu, kemudian Daud masuk ke rumah, ke bait Allah ya, berdoa. Baru Daud bisa memahami apa yang dia bingungkan itu selama ini gitu loh bro. Itu tertulis di Mazmur 73 ayat 17 sampai 20 ya. Demikian firman Allah, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan, pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina. Ya, jadi artinya Daud itu baru tahu bahwa ternyata orang-orang yang hidupnya ruwet seperti itu ya, sudah ruwet campur tir ya, itu ada dalam bahaya senantiasa bro. Jangan dipikir hidupnya enjoy kayak gitu ya toh, kemelinti ya toh, sehat walafiat, uangnya banyak kayak gitu. Jangan pikir itunya, itu mereka sedang dalam bahaya ya, ditaruh di tempat licin seperti itu kata firman Allah. Begitu sedikit kelincer ya bar, sudah istilah bahasa Jawanya sudah game. Itu jadi jangan berpikir orang-orang yang hidupnya seperti itu kok enjoy aja ya, sehat-sehat, gemuk dan sebagainya, wah uangnya banyak. Jangan lihat tuh, itu iri namanya bro. Padahal yang betul firman Allah ini berkata mereka itu ya, yang hidupnya kayak gitu itu ada di tempat licin gitu loh. Nah begitu tergelincir ya bar gitu, singkat cerita begitu. Paham enggak? Kalau Jod ini berkata, oh gitu, ya paham sekarang saya Pak. Jadi yang penting saya harus percaya bahwa Allah itu baik buat orang yang tulus dan bersih, suci hatinya ya Pak, atau orang yang sudah bertobat dan percaya Tuhan Yesus ya Pak. Dan tidak perlu cemburu atau iri kepada orang yang hidupnya tidak Pak benang ruwet campur tir itu ya Pak. Saya jawab betul bro. Ini ayatnya ada ya, Amsal 23 ayat 17. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Nah, jelas ya? Lalu Job berkata, oh siap Pak, kalau gitu saya mau percaya bahwa Yesus itu sangat baik bagi saya yang bertobat dan percaya kepadanya. Dan saya tidak mau iri hati kepada orang lain yang hidup dalam dosa, melainkan saya mau terus hidup dalam ketaatan terhadap firman Allah saja Pak. Terima kasih Pak untuk penjelasannya Pak, Tuhan memberkati. Sama-sama bro, Tuhan memberkati. Amin.